Salam saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hongkong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu ya Tuhan saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan. Saudaraku, adalah tidak mudah memahami jalan-jalan Tuhan itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Karena tidak mampu memahami jalan Tuhan, kita seringkali biasa memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak, dan rencana kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan terasa tidak masuk akal, saudara. Bangsa Israel tidak bisa memahami jalan Tuhan ketika harus melewati padang gurun. Padahal di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Orang yang hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya di hardiknya laut Teberau, sehingga kering di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku, untuk mencapai suatu tujuan, hal yang paling kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa adanya jalan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai tempat yang hendak kita tuju. Begitu pula bila kita salah dalam memilih jalan akan berakibat fatal dan tidak akan pernah membawa kita kepada tujuan. Sebab ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Pemazmur menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sayang, tidak semua orang mau menempuh jalan Tuhan, saudara. Mereka lebih memilih berjalan menurut pengertian dan kehendaknya sendiri-sendiri. Mereka berpikir jalan Tuhan itu penuh aturan atau rambu-rambu. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang jalan menuju kepada kebenaran dipenuhi kesulitan, dan itulah yang membuat banyak orang tidak mau menempuhnya, saudara. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, keberadaan hidup kita akan teguh batu karang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai apapun. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Karena sebagai manusia, kita ini penuh kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Mengakui Dia dalam segala laku berarti tunduk
dalam pimpinan Tuhan dan berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Mari saudaraku, mari kita ikuti jalan Tuhan walaupun kita kadang tidak mengerti, tetapi kita percaya bahwa jalan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Mari kita jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, walaupun kita harus melewati jalan yang tidak rata. Tetapi jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti mengalami kemenangan setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia mengikuti jalan-jalan Tuhan, karena jalan Tuhan yang terbaik bagi kami. Jalan Tuhan yang membawa kami kepada keselamatan dan kemenangan. Ajar kami ya Tuhan setia setiap hari berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi semua masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, memberkati negeri kami dan kerinduan kami. Mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.